Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu pada mata pelajaran ekonomi pada bab 1, yaitu konsep dasar ekonomi. Nah, coba kalian lihat di situ ada gambar seorang perempuan. Apa yang dia pikirkan? Nah, perempuan ini sedang memikirkan barang-barang yang sedang dia inginkan. Ada sepatu, kemudian ada komputer, ada handphone, ada pakaian. Kemudian dia sedang memegang beberapa lembar uang di tangannya. Apa hubungannya dengan konsep dasar ilmu ekonomi? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Jadi definisi ilmu ekonomi itu adalah ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata oikonomia yang artinya adalah manajemen rumah tangga dan berasal dari kata nomos. Oikonomia sendiri berasal dari kata oikos yang artinya adalah keluarga atau rumah tangga, dan nomos itu berasal dari arti peraturan, aturan, atau hukum. Apabila dijadikan satu, maka kata oikos dan nomos akan menimbulkan sebuah kata, yaitu oikonomia, di mana artinya adalah aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Apa sih pengertian ilmu ekonomi itu sendiri? Jadi, pengertian ilmu ekonomi itu sangat banyak sekali, bisa menurut beberapa pakar para ahli. Di sini saya hanya mengambil dua pengertian saja. Yang pertama menurut Richard Gillespie, dia mengartikan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang terbatas. Sedangkan menurut N. Jerry Menkyo, ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat dalam mengelola sumber-sumber daya yang langka. Nah, dari dua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Nah, jadi pada intinya adalah kenapa kok kita mempelajari ilmu ekonomi? Supaya kita dapat memilah macam-macam motif atau dorongan ilmu ekonomi. Yang pertama adalah dorongan atau motif untuk mencukupi kebutuhan. Contohnya seperti ini. Kenapa kok kalian mau bekerja? Jawabannya adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup kalian. Yang kedua, dorongan atau motif untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kenapa kok kalian mau berdagang? Jawabannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Bukankah berdagang itu juga termasuk dalam kegiatan ekonomi, bukan? Nah, motif yang ketiga adalah motif atau dorongan untuk mendapatkan penghargaan. Contohnya, kenapa kok kalian bersusah payah untuk bisa memenangkan Olimpiade Ekonomi? Nah, jawabannya adalah karena dengan memenangkan Olimpiade Ekonomi, kalian akan mendapatkan penghargaan, di mana penghargaan itu akan meningkatkan prestise kalian masing-masing. Yang keempat, dorongan untuk mendapatkan kekuasaan. Misal, kamu memiliki sebuah usaha, kemudian usaha itu sudah sangat besar. Nah, kamu ingin memiliki cabang dari usaha kamu, akhirnya kamu membuka beberapa cabang di beberapa kota besar. Nah, itu merupakan contoh dari dorongan untuk mendapatkan kekuasaan. Yang terakhir adalah dorongan atau motif untuk berbuat sosial. Contoh, di sebuah daerah ada bencana alam. Nah, kamu berniat untuk membantu mereka di kegiatan tersebut. Motif apakah yang membuat kamu untuk melakukan kegiatan itu? Adalah motif atau dorongan untuk berbuat sosial.
Kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana terbatasnya alat pemuas kebutuhan, yaitu barang dan jasa, yang berbanding terbalik dengan kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas. Macam-macam kelangkaan itu dibedakan menjadi 4. Ada kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya manusia, contohnya adalah keahlian orang-orang yang memiliki skill yang tinggi. Kemudian ada kelangkaan sumber daya modal, dan yang keempat ini adalah kelangkaan sumber daya kewirausahaan atau entrepreneur. Skala prioritas kebutuhan. Jadi, kenapa sih kok kita harus mempelajari tentang skala prioritas kebutuhan? Ibaratnya seperti ini. Misal kalian dimintai bantuan oleh orang tua kalian untuk berbelanja di pasar dalam jumlah yang banyak. Tidak mungkin kalian akan menghafalkan daftar belanjaan tersebut, karena yang namanya manusia pasti memiliki sifat lupa. Nah, disitulah fungsi dari skala prioritas kebutuhan, apalagi dengan uang yang kalian bawa ketika kalian berbelanja di pasar. Kalian pasti nanti akan memperhitungkan mana yang harus dibelanjakan terlebih dahulu barangnya, mengingat barang tersebut adalah yang paling penting. Kemudian, barang kedua yang akan kalian belanjakan pasti adalah barang yang tingkat kepentingannya kedua setelah barang yang pertama tadi, dan seterusnya seperti itu. Itulah yang disebut sebagai skala prioritas kebutuhan. Contoh, Ani adalah seorang mahasiswa yang mendapat uang saku sebesar 1 juta per bulan. Ani memiliki banyak sekali kebutuhan, diantaranya beli kerudung untuk kado sebesar 25.000, membeli obat untuk keperluan pribadi 25.000, menabung 100.000, membeli buku kuliah 50.000, makan dan minum dalam 1 bulan 400.000, serta membeli jam tangan bermerek senilai 400.000. Nah, kalau kalian menjadi Ani, bagaimana cara kalian menyusun skala prioritasnya? Jawabannya adalah utamakan yang penting dahulu berdasarkan kondisinya. Karena Ani seorang mahasiswa, maka skala prioritasnya yang harus dibeli pertama kali adalah buku kuliah senilai 50.000. Kemudian yang kedua adalah makan dan minum untuk waktu 1 bulan, yaitu 400.000. Yang ketiga adalah pembelian obat-obatan pribadi senilai 35.000. Kemudian yang keempat ini adalah pembelian kerudung untuk kado, yaitu senilai 25.000. Next adalah menabung, yaitu senilai 100.000. Dan yang paling terakhir ini adalah pembelian jam tangan bermerek. Kenapa kok jam tangan bermerek diletakkan di bagian paling akhir? Karena ini bukan prioritas utama dari seorang mahasiswa. Biaya peluang atau opportunity cost artinya adalah segala sesuatu yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa. Nah, biaya peluang itu sendiri, contohnya ada 2 pilihan dan ada juga yang beberapa pilihan. Apabila biaya peluang itu terdiri dari 2 pilihan, maka yang tidak kita pilih itulah yang menjadi biaya peluang. Kalau biaya peluang itu terdiri dari beberapa pilihan, contoh ada 3 pilihan atau 4 pilihan, kita pilih salah satunya. Yang tidak kita pilih itu nilai yang paling besar lah yang menjadi dari biaya peluang. Contoh opportunity cost atau biaya peluang. Setelah lulus SMP, kalian dihadapkan pada pilihan, yaitu melanjutkan ke SMA atau bekerja dengan memperoleh gaji 500.000 per bulan.
Jika yang kalian pilih adalah melanjutkan ke SMA, maka yang tidak kalian pilih adalah bekerja dengan memperoleh gaji 500.000 per bulan. Ketika ada pilihan yang tidak kalian pilih, maka hal itu menjadi kategori biaya peluang. Nah, biaya peluang yang dikorbankan selama setahun adalah 500.000 kali 12 bulan. Hasilnya adalah 6 juta rupiah. Karena yang kalian pilih tadi adalah melanjutkan ke SMA. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya silakan kalian klik kolom announcement pada bagian kuis 1 ekonomi. Kerjakan dengan menggunakan analisis ekonomi masing-masing. Jangan lupa untuk segera dikumpulkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.